Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang investasi menurut hukum Islam. Jadi, apa sih investasi? Investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi, kalau teman-teman yang punya rencana masa depan kayak misal pengen beli rumah, pengen beli mobil, atau mau liburan, traveling ke luar negeri, atau mungkin besok mau lanjut S2, itu bisa dengan melakukan investasi. Nah, investasi ini juga diajarkan ya, ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, udah sering dengar kan ya soal kalimat tersebut, bahwa kalau kita menanam satu benih nanti akan tumbuh atau berbuah menjadi 7 butir, kemudian beranak lagi sampai menjadi 700, dan mungkin akan lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, investasi yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 ini contohnya adalah infak kayak gitu. Kalau menurut Quraisy Shihab nih, infak itu apa sih? Infak adalah mengalokasikan atau membelanjakan harta ke dalam jalan kebaikan yang mempunyai banyak arti, salah satunya untuk keluarga. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sering dengar kayak investasi itu boleh nggak sih? Investasi itu halal apa haram? Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih investasi menurut hukum Islam. Mungkin ada beberapa teman-teman ya yang bertanya soal itu, termasuk saya sendiri. Kalau misalkan nih, investasi yang sudah ditentukan hasilnya tiap bulan dengan jangka waktu tertentu, itu halal nggak sih? Terus kalau rugi, kita kan nggak dapat keuntungan, cuman uang modalnya yang kembali. Tapi kalau kita ambil modal kita sebelum jangka waktu perjanjian, maka dikenakan atau dikurangi dari modal kita. Itu gimana sih menurut hukum Islam? Nah, menurut hukum Islam, investasi yang menjanjikan hasil yang tetap dalam jangka waktu tertentu tanpa menanggung risiko apapun cukup menggiurkan. Hal ini tentu saja menimbulkan potensi ketidakadilan dan kezaliman, di mana pengusaha harus membayar kepada investor walaupun sedang mengalami kerugian dalam usahanya. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan itu menjanjikan kamu dalam 5 tahun ke depan itu bakal dapat keuntungan 20% misal. Terus setiap tahun itu keuntunganmu tuh 20% sekian. Tapi pada tahun tertentu si perusahaan itu ternyata rugi lah. Terus tapi kan si perusahaan udah kadung janji gitu, udah terlanjur memberi janji keuntungan 20%, ya mau nggak mau harus dibayarkan. Nah, itu kan kasihan pengusahanya ya, tapi kan namanya janji ya harus ditepati dong. Nah, sebaliknya, investor harus rela menerima bagian yang sudah disepakati walaupun keuntungan yang didapat oleh pengusaha berkali lipat jumlahnya. Nah, jadi misalkan nih, yang keuntungan yang dijanjikan tuh 20%, padahal keuntungan pengusahanya itu 50%. Ya udah nggak bisa protes karena memang perjanjiannya seperti itu, kayak gitu. Nah, itu kan termasuknya nggak adil ya, kalau yang satu itu lagi menderita, yang satu lagi rugi, tapi harus tetap bayarin keuntungan, atau yang satu sebenarnya untungnya gede tapi ke yang lain itu dikasihnya tetap segitu aja. Itu kan termasuk ke dalam ketidakadilan.
Nah, ketidakadilan bukan satu-satunya penentu halal dan haram dalam persoalan riba, karena walaupun kedua belah pihak menyatakan sukarela, tetapi tidak membuat hal itu menjadi halal. Kontrak investasi dalam Islam dikategorikan sebagai kontrak amanah, yang kedua pihak dihukumkan sebagai rekan bisnis yang saling membantu. Artinya tidak ada pihak yang menjadi penjamin atas pihak yang lainnya. Kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, investasi apapun bentuknya dalam Islam mewajibkan bahwa kerugian dan keuntungan hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak kedua pihak. Kecuali apabila salah satu pihak dengan sengaja membatalkan kesepakatan yang ada dan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, ya kayak gitu ya. Terus gimana sih caranya kita biar investasinya aman kayak gitu, biar sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu apa ya, Bursa Efek Indonesia itu juga punya menyediakan saham-saham syariah ya. Jadi di Indonesia itu juga ada saham-saham syariah. Saham-saham syariah itu apa sih? Saham-saham syariah itu apa tuh? Jadi kita bisa investasi di saham syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Jadi ya